Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta atau Ibu Kota yang mewakili 32 penggugat Polisi Udara DKI hari ini pada Senin 17 Januari mendaftarkan kontra memori banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendaftaran kontra memori banding ini merupakan jawaban atas banding yang dilayangkan oleh pemerintah pusat diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku tergugat atas putusan gugatan polusi udara yang menyatakan 4 tergugat dan 3 turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, serta turut tergugat Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Danang. Halo rekan Mei. Ya, Danang, silakan dengan informasi Anda, apa isi kontra memori banding yang disampaikan Koalisi Ibu Kota ini? Ya, pada intinya kontra memori banding yang disampaikan Koalisi Ibu Kota adalah upaya mereka untuk memperkuat argumentasi hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya memutus bersalah para tergugat. Anggota tim advokasi Koalisi Ibu Kota, Jenny Sirait, dalam wawancaranya tadi menjelaskan sejumlah poin dalam berkas kontra memori bandingnya. Pertama, pemerintah dalam upaya bandingnya menyebut telah berupaya memperbaiki semua baku mutu udara ambien di Indonesia secara menyeluruh yang dicerminkan melalui revisi terhadap PP nomor 41 tahun 1999 dengan PP 22 tahun 2021. Namun revisi tersebut dinilai tidak relevan karena gugatan polusi udara yang sudah diajukan sejak tahun 2019. Maka penggunaan PP 22 tahun 2021 tidak relevan untuk digunakan dalam poin yang disampaikan kubu tergugat. Poin kedua, Presiden dan para menterinya mendalilkan upaya perbaikan polusi udara yang dilakukan tak perlu 100%. Pemenuhan kesehatan masyarakat setidaknya sudah diupayakan oleh pemerintah, kata para tergugat. Menurut Jenny, logika berpikir tersebut salah jika diterapkan dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, sebab pemenuhan tersebut harusnya dilakukan maksimal. Pemerintah dalam bandingnya juga berkilah bahwa baku mutu udara bersih yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tak bisa ditetapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Kilah pemerintah ini dibalas oleh Koalisi Ibu Kota dengan menyampaikan data negara tetangga yang mampu memenuhi udara sehat bagi warganya, seperti Australia dan Myanmar. Demikian. Ya. Ya, kemudian bagaimana tanggapan Koalisi Ibu Kota atas banding yang diajukan pemerintah pusat, Danang? Ya, Koalisi Ibu Kota menegaskan banding yang diajukan pemerintah pusat sama saja mengorbankan hak kesehatan rakyat mendapatkan udara bersih secara cepat. Pengajuan banding ini dinilai sama saja menunda pemenuhan hak masyarakat, di mana hasil banding atas polusi udara akan diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kurun 3-4 bulan ke depan. Padahal putusan yang menyatakan pemerintah pusat bersalah dan melawan hukum telah disampaikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada September 2021 silam. Sedangkan gugatan polusi udara DKI sendiri telah dilayangkan sejak tahun 2019 lalu. Salah seorang penggugat polusi udara beratas nama Khalisah Khalid mengatakan jika pemerintah pusat punya itikat baik memperbaiki polusi udara di ibu kota, maka sepatutnya sebagai pemikul tanggung jawab atas hak kesehatan rakyat, pemerintah pusat harusnya tidak mengajukan banding dan lebih fokus terhadap upaya implementasi perintah hukum sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Banding ini juga dinilai cermin ego pemerintah yang enggan disalahkan. Demikian. Baik, terima kasih Danang Triatmojo atas laporan Anda, dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota tim advokasi Koalisi Ibu Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Daftarkan kontra memori banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebenarnya, untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri, menguatkan pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan tingkat pertama terkait dengan pertimbangan hukum atas polusi udara di DKI Jakarta. Tadi sudah didaftarkan, sudah diterima, dan kemudian memori banding itu dengan sendiri karenanya telah terdaftar tertanggal 17 Januari 2022 kontra memori banding. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang perlu disampaikan adalah poin-poin apa yang sebenarnya dibanding oleh para pihak, gitu ya, oleh Presiden, Menteri LHK, Menteri Kesehatan, sampai Mendagri. Beberapa poin yang jelas dibanding dinyatakan dalam bandingnya Presiden dan kawan-kawan dan para menteri adalah, yang pertama, mereka menyatakan bahwa mereka sudah melakukan upaya perbaikan
terhadap BMUA, baku mutu udara ambien di Indonesia secara menyeluruh melalui PP revisi terhadap PP 41 tahun 1999 dengan PP 22 nomor 22 tahun 2021. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.